Yang asalnya dia Iya, jadi iya. pengusaha, banyak penghasilannya, nyebrang ke ranah politik, ditangkap gara-gara korupsi. Apakah menjabat dalam jabatan politiknya dia sukses? Iya. Pencapaiannya iya, tetapi manfaat bagi jasmani dan rohaninya apa? Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak karena dengan itu Anda telah berinfak untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Jamaah Risalah Kehidupan Masjid Besar At-Taqwa Nagrak rahimakumullah. Kembali kita tadi sudah mengupas tentang apa itu definisi ikhlas. Nah, Ajingan, jadi dalam ikhlas ini apalagi nih yang harus kita pahami? Karena tadi kedudukannya secara definisi sudah jelas ya. Jadi bagaimana kemampuan pemahaman hidup kita memahami kepada kudroh ketentuan-ketentuan Allah gitu ya. Nah ini kan yang sulit karena tadi ya lawannya adalah keakuan dan pengakuan, sehingga kesyirikan itu justru yang paling besar berpotensi dari diri kita sendiri. Nah, kita mesti paham, memang kalau dibilang sulit ini akan sulit. Iya. Tapi dalam ikhlas ini Imam Ghazali di dalam kitabnya telah mengurai ada 3 tingkatan jenis ikhlas. Ada 3 tingkatan. Ada tingkatan. Iya. Yang pertama beribadah karena ingin mendapatkan pahala di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Sebenarnya lebih tepatnya kalau di dunia ini bukan pahala, lebih tepatnya adalah keutamaan ataupun fadilah. Fadilah. Iya. Orang bersodako, dia ingin mendapatkan khairul amri asyru amsyaliha, ingin dipermudah rizkinya di dunia dan ingin mendapatkan surganya Allah di akhirat. Itu juga masih ikhlas. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Kalau misalnya saya bersedekah karena saya memahami kefadilahannya. Iya. Tidak masalah. Oh. Orang sholat duha Ya. karena ingin kaya dan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu nggak apa-apa. Itu juga masih dikategorikan ikhlas. Cuman ikhlasnya memang ikhlas tingkatan yang paling rendah. Tapi masih dalam kategori masih ikhlas. Dalam konteks dalam ikhlas. Karena benar menurut syar'i. Iya. Jadi ingin mendapatkan keutamaan di dunia dan ingin mendapatkan pahala di akhirat. Itu juga ikhlas. Iya. Terus lagi tingkatan yang kedua, ikhlas itu adalah hanya ingin mendapatkan pahala di akhirat saja. Jadi hanya aku sholat duha itu mutlak karena ingin pahala saja di akhirat. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, aku sodako ya sodako aja lah. Nggak mikirin asyru amsalihahnya. Iya. Nggak mendapatkan, kok aku sodako nggak zarbu rizkiku gini-gini saja. Tapi kalau orang yang sudah tingkatan kedua ikhlasnya, itu adalah jadi ya sodako, masalah kaya dan tidak ya itu urusan Allah. Yang penting pahalaku nanti di akhirat. Dan itu keniscayaan dan satu kepastian. Betul. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan tanpa menjanjikan satu pahala yang besar. Betul. Bagi si pelaku. Jadi sebetulnya bukan berarti yang bersangkutan ini tidak mendapatkan apa-apa, tapi dia tidak menghitung-hitung, tidak menggantungkan. Jadi apa yang Allah berikan, yaitu sudah diterima. Yang kedua ini istilahnya ya urusan dunia ya bodo amat lah. Bahkan bisa jadi lebih besar ya. Lebih besar. Cuma karena dia tidak menghitung-hitung, tidak menduga. Bukan berarti orang yang ikhlas di tingkatan kedua ini tidak akan diberikan keutamaan di dunia, tidak. Cuman dia tidak mengharapkannya. Yang dia harapkan cuman pahala di akhirat saja. Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali sebelum ke yang terus, kalau kita masih mengharap-harap pahala dan kebaikan di dunia, jadi itu pun masih dalam koridor yang ketiga itu, tahapan yang paling rendah. Yang pertama ya. Tapi yang kedua itu sudah tidak ada lagi. Jadi yang pertama mengharapkan dunia dan akhirat, yang kedua hanya mengharapkan akhiratnya saja. Kalau mengharapkan dunia dan akhirat itu, insya Allah akhiratnya juga dapat. Pasti, itu janji Allah.
Itu kan janji Allah, mustahil Allah itu ingkar janji. Dan kalaupun misalnya berharap yang akhirat, ya yang dunia pasti dapat tapi tidak pernah terpikirkan. Iya. Tidak perlu dipikirkan. Bahkan itu akan lebih baik. Karena tidak didoktrin dengan hawa nafsu. Kalau orang udah urusan dunia, ini hawa nafsu cepat masuknya, setan cepat masuknya. Karena namanya kita manusia ya saya juga masih dengan masih kadang-kadang berpikir iya ya ini dengan ini Allah kan pasti membalas. Jadi kadang-kadang menunggu balasan. Ya, makanya tingkatan yang kedua ini adalah tingkatan orang yang tidak mungkin kecewa dalam kehidupannya. Tingkatan orang yang tidak mungkin kecewa dalam beribadahnya. Tidak mungkin. Karena apa? Dia tidak mengharapkan fadilah di dunia. Tidak mengharapkan. Jadi kalau kita mau ikhtiar cari nafkah, hasil dan tidaknya tidak dipikirkan. Lawang aku ini cari nafkah, ini perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah. Masalah hasil dan tidaknya bodo amat lah, itu urusan Allah, ngapain kita pikirin. Tapi bukan berarti kinerjanya tidak bagus ya. Bukan berarti tidak bagus. Jadi harus karena optimal puncak juga. dari kebaikan dalam beribadah, dalam kinerja adalah keikhlasan. Iya. Puncaknya keikhlasan. Iya. Puncaknya keikhlasan. Iya, karena gini sih ya. Karena kata-kata ikhlas ini suka, maaf ya. Ini kan suka salahnya. Ya kayak saya nih. Aduh, ini ada pengemis, kita beri aja seikhlasnya. Seikhlasnya itu sekecilnya. Nah itu atau masalahnya. seringan-ringannya. Kalau udah ngomong seikhlasnya berarti yang paling besar, Iya. yang paling banyak, yang paling sering. Jadi bukan sebaliknya. Nah, kalau kita jadi sebaliknya, seikhlasnya itu jadi yang 2.000. Yang sekecil-kecilnya. Pas ngeluarin yang 20.000, waduh kok yang 20.000 sih? Kirain yang 2.000. Ini aja. Jadi kalau udah seikhlasnya itu kan semaksimal mungkin, sesering mungkin, sebesar mungkin, sebaik mungkin. Ya betul sih, jadi tergugah. Karena saya sendiri salah kaprah nih di dalam memahami dan menggunakan bahasa ikhlas. Nggak tahu ketika ada seikhlasnya, awalan se dan akhirannya kok jadi nilainya jadi rendah. Itu nggak tahu dari mana asalnya. Selalu bertekad wahid mujahid menjadi pelurus dan juga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini pukul 6 ya, Indonesia Barat, Masjid Surat Taqwa kedatangan pasir dari donatur untuk pembangunan menara Masjid Besar At-Taqwa. Karena itu kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga apa yang telah diberikan menjadikan pahala yang berlipat ganda dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk surga mengharap ridho Allah Ta'ala. Dalam pemahaman masyarakat, maaf, utamanya di dalam keikhlasan, jangan pernah katakan percuma kalau tidak ikhlas. Itu salah. Betul. Semua ada proses, Pak. Iya. Semua ada proses. Iya. Ayo kita kembali kepada rasa masing-masing. Balikan alam pikir kita, menyelami samudera rasa kita. Ibadah apa yang kita lakukan di permulaan langsung ikhlas. Jamaah Risalah Kehidupan Masjid Besar At-Taqwa rahimahullah, apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan Anda tanyakan. Apabila ada yang lebih mengerti, silahkan Anda tambahkan. Dan apabila ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan melalui kolom komentar.